Oke, mitra bisnis, berdasarkan laporan Bank Dunia, kinerja logistik Indonesia anjlok dari urutan 46 menjadi peringkat 63 dunia. Bahkan di ASEAN, kinerja logistik Indonesia ini kalah dari Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Padahal saat ini infrastruktur pelabuhan di Indonesia ini sudah masuk 20 besar terbaik dunia dan penurunan biaya logistik dari 23% pada 2019 menjadi 16% pada tahun ini. Nah, atas peringkat ini, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan akan meminta penjelasan kepada Bank Dunia. Apa komentar Anda mengenai laporan anjloknya kinerja logistik Indonesia? 633-9160, 0816-924-924. Selama pengamatan saya, kenapa bangsa gitu ya kalah sama negara ke ASEAN. Padahal kita kan lebih dulu merdeka, bangsa terbesar di ASEAN. Saya punya pengamat ya, sekarang ya pendidikan kita kacau, pertama. Kedua, hukum kita juga amburadul. Kita lihat di jalanan, mau ada pejabat ke semua ke jalan asal-asalan. Ketiga, juga penduduk harus dikurangin. Terlalu banyak penduduk, ya saya sih bukan jelekin bangsa kita, banyak KW-KWan, yaitu beban-beban. Jadi mereka kerja tuh asal-asalan, hukum kita kacau, apapun mereka lakukan untuk kepentingan pribadi. Jadi nggak ada standarnya, ya itulah sebabnya. Jadi banyak lagi, ya saya hanya sekian aja. Terima kasih. Kita ini jadi bangsa nggak bisa kompak. Lucunya satu sama lain saling menjatuhkan. Tatkala ada berita yang buruk, bangsa kita saling menghujat atau menghujat pemerintahnya sendiri tanpa ngerti apa-apa. Kalau menurut saya ya, logistik kita itu udah jauh dibandingin 10 tahun yang lalu tuh jauh banget gitu ya. Kalau dibandingin itu, kalau sampai beberapa tahun yang lalu bisa dapat peringkat 43 tapi sekarang jadi 63 atau berapa 63 ya, itu kayaknya nggak lucu. Itu satu. Yang kedua, IMF pun juga nyerang kita saat ini. Jadi BB, World Bank, IMF nyerang kita. IMF nyerang kita bahwa kita adalah negara yang kondisi keuangannya tidak baik, kronis, karena bayar bunga banknya 300 sekian, sementara kesehatannya aja cuma 200 sekian. Untungnya aja yang namanya jubirnya ini, Kementerian Keuangan itu udah mengklarifikasi jelas-jelas bahwa kita spending dari kesehatan dan pendidikan itu 600 sekian, jadi artinya bayar bunga banknya itu dibandingin dengan spending pendidikan dan kesehatan itu sudah 1 kali lipat lebih gitu ya. Terus dari PKS itu nyeletuk ngolok-ngolok pemerintah kita. Ini yang saya sesalkan gitu ya, kayaknya kita itu kok nggak punya rasa nasionalisme sama sekali. Sudah jelas-jelas kita ini dalam keadaan yang udah diserang kanan kiri oleh para bule-bule itu, tapi juga nggak sadar-sadar gitu ya. Sebenarnya di dalam negeri sendiri juga banyak yang berusaha untuk demo turunkan Jokowi dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Walaupun itu tidak ada yang menghiraukan atau yang menghiraukan cuman segelintir orang, tetapi dari sini masa sih kita itu nggak peka banget ya. Nah, jadi bangsa itu yang punya rasa nasionalisme sedikit gitu. Kalau memang nggak suka ya pindah aja, jangan di Indonesia. Jadi kalau memang kita di Indonesia ya jangan menjelek-jelekkan di mana tempat kita makan. Makasih. Ya, saya setuju dengan Ibu sebelumnya. Banyak hal memang yang harusnya kita merapatkan barisan. Saya nggak dapat apa-apa dari pemerintah. Bukan sok bela pemerintah, tapi memang kayaknya memang Jokowi itu mesti 2 periode lagi deh. Mengingat kalau kita takut nggak ada presiden yang seberani dia. Kalau dibilang Bank Dunia, Eropa,
Ya itu memang bagaimana supaya kita gonjang-ganjing, dari dulu kan memang udah begitu. CII di mana-mana berkeliaran. Orang kita pun banyak jadi CII. Bahkan partai yang Ibu sebut tadi itu saya pikir dibiayai dari sana. Jadi memang kita ini nggak pernah bisa kompak. Seolah-olah kita mau mencari kesalahan orang saja. Jokowi belum sempurna, iya. Tetapi kalau ada serangan dari luar, ayo kita merapat. Begitu, kalau memang seperti Ibu tadi bilang, kita nasionalis. Jadi jangan cuman mencela, terus apa kata Bank Dunia, apa yang nggak dia bilang. Kita ini dipaksa minjem kok semuanya. Dari bayangin Spanyol aja minjemin duit ke kita loh. Namanya Bank Dunia. Dia aja negaranya gonjang-ganjing. Banyak itu, kalau nggak percaya tanya di Bappenas. Banyak itu dia ngijonin duit ke kita. Itu paksaan. Coba. Nah, karena membungakan uang ke negara itu jauh lebih, jaminannya kan jelas. Jadi sadarlah wahai PK, jadi jangan jadi PKI lagi terakhirnya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara biaya logistik, berarti semua komponen biaya yang timbul dalam rantai pasok ya, dari mulai barang selesai diproduksi, pergudangan, di jalan, sampai ke tangan konsumen. Saya pikir memang kita tidak dalam pada sebagai masyarakat, kita tidak dalam pada posisi membela Pak Luhut atau membela Bank Dunia dalam hal ini. Pak Luhut benar, Bank Dunia salah, Bank Dunia benar, atau Pak Luhut yang benar, enggak juga gitu. Tetapi memang yang dirasakan masyarakat itu biaya logistik itu naik sebenarnya. Coba sekarang di survei aja ke UMKM itu, kalau dia kirim batik dari Pekalongan ke Medan atau kirim produksi hasil dari Palembang ke Surabaya, itu kan pertama sekarang jalan raya kita tuh macet sekali. Jadi jarak tempuh lead time yang harusnya bisa cuma 4 hari mesti jadi 6 hari. Nambah biaya logistik. Kemudian begitu juga dengan premanisme yang kadang-kadang poltabes kota-kota tertentu itu juga Kapolresnya nggak paham hal seperti ini. Dengan mobil masuk kontainer langsung para preman berseragam ormas itu mendatangi, sehingga ada biaya bongkar muat yang akhirnya juga harus dikostingkan ke dalam biaya logistik, dari kemacetan jalan, pungli, kemudian harga spare part, dan tentu harga BBM solar ya yang mematikan di Indonesia ini, itu semua berkontribusi. Oleh karena itu mungkin Pak Luhut daripada memanggil Bank Dunia, lebih bagus memanggil timnya sendiri. Coba lihat lagi Pak, apakah janji Presiden Jokowi waktu itu kita mau fokus pada tol laut gitu ya, supaya arus barang dan arus orang dari Jawa ke pulau-pulau luar Jawa dan sebaliknya itu sudah sampai sejauh mana realisasinya dan seagresif apa, supaya barang-barang di Sulawesi, Sumatera, Papua itu juga bisa saling isi sehingga harga lebih murah. Jadi tol laut itu memang benar yang disampaikan Pak Jokowi, itu salah satu solusi menurunkan logistik cost di Indonesia, tetapi mungkin Pak Luhut sibuk dengan baterai listrik ya daripada tol laut. Terima kasih. Pertama mengenai indeks logistik kita. Nah, Indonesia nggak fair kalau disamakan dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura apalagi. Nah, itu saya sepakat. Pak Luhut ingin mengklarifikasi ini dengan Bank Dunia, saya sepakat. Saya mau lihat tolok ukurnya apa, pembandingnya apa, hingga kita bicara indeks logistik nasional kita disejajarkan dengan negara-negara tadi itu apa perbandingannya. Nah, itu harus fair. Yang kedua lagi, kalau kita disejajarkan lagi dengan negara-negara lain seperti Amerika, China, India, yang notabene negaranya itu satu beblokan pulau begitu dibandingkan dengan Indonesia yang 17.000 pulau, itu nggak fair juga. Nah, tadi pendapat penelpon sebelumnya tol laut. Betul, saya sepakat diadakan tol laut, bagus. Tapi jangan lupa juga bahwa arus barang dari barat ke timur dan timur ke barat ini masih belum seimbang. Ya, jadi jangan lihat tol lautnya saja. Tol lautnya konsepnya bagus, makanya saya sependapat dengan pemerintahan seperti saat ini Pak Jokowi membangun banyak infrastruktur itu
Biar apa? Ekonomi di wilayah Indonesia Timur ini berkembang. Pada saat ekonomi di Indonesia Timur berkembang, otomatis apa? Arus barang dari timur ke barat maupun barat ke timur akan seimbang. Hari ini tidak begitu. Hari ini adalah contoh, saya kasih contoh saja. Pengiriman truk dari Jakarta ke Surabaya pakai tronton wingbox itu harga angkutnya sekitar 8 sampai 9 juta. 9 juta lah kita sebut. Nah, tapi baliknya enggak. Baliknya ini enggak harganya enggak sama karena apa? Arus barang yang dari timur ke barat dibandingkan total kendaraan yang ada dari timur ke barat ini nggak seimbang. Efeknya bandingan harga, pengusaha truk ini mau truknya cepat balik, sedangkan barang yang dimuat nggak sebanding, akhirnya mereka banding-bandingan harga. Nah, sama pada saat bicara tol laut tadi, berangkat barangnya mungkin banyak, pulangnya kosong. Jadi harga angkut dari timur ke barat itu akan dibebankan ke harga angkut dari barat ke timur. Nah, ini yang harus fair dari apple to apple. Makanya saya sepakat Pak Menko Marves ini akan mengklarifikasi ini dengan Bank Dunia benar. Tolak ukurnya apa, pembandingnya apa gitu. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, berapa pelabuhan dia punya? Berapa pelabuhan kita punya? Jumlah kita banyak. Cuman kelengkapan juga kan belum tentu, Pak. Kelengkapan yang dimiliki alat-alat yang kerja di pelabuhan di Indonesia sama di Singapura juga nggak bisa dibandingkan juga. Nah itu. Ya, saya pikir ini Pak Luhut mau minta klarifikasi ini tentu boleh aja, karena perlu diketahui juga parameter atau kriteria daripada badan internasional itu seperti apa. Saya kira nggak salah. Lantas juga nggak bisa dijudge pihak badan internasional itu keliru. Saya pikir ini diklarifikasi lah oleh Pak Luhut ya, sebenarnya apa. Tentu kita juga nggak boleh di posisi yang merasa benar sendiri. Lantas yang ingin saya sharing sore hari ini, bahwasanya kita itu harus mengakui di Indonesia itu biaya transportasi itu semakin hari semakin mengambil porsi begitu besar di dalam harga, baik biaya darat maupun biaya melalui laut. Kalau biaya darat, kita itu sebenarnya berterima kasih kalau kita mengatakan Pulau Jawa itu adanya tol itu sangat membantu untuk melakukan distribusi barang. Itu betul, itu sangat membantu. Tetapi harus diketahui masih banyak terjadi yang istilah di lapangan disebut mel. Itu juga menjadi salah satu hal yang memberatkan. Jadi saya pikir Dishub itu harus diberdayakan semaksimal mungkin supaya mereka bisa melakukan pengawasan di jalur darat itu dengan baik, supaya biaya-biaya dalam tanda kutip siluman-siluman itu bisa dikurangin. Lantas menyangkut biaya laut, angkutan yang melalui laut, kita harus mengakui Indonesia itu karena puluhan tahun terjadi desentralisasi industri di Pulau Jawa, sehingga dari Pulau Jawa mendistribusikan barang ke seluruh pulau lain di Indonesia. Itu biayanya itu sangat mahal. Bahkan kita kalau bandingkan dengan dari negara lain, antara lain seperti China punya port tertentu, sampai di Indonesia misalnya sampai di Tanjung Priuk itu jauh lebih murah dibandingkan port Tanjung Priuk sampai ke Belawan misalnya, ataupun ya misalnya sampai ke Makassar maupun sampai ke Manado, Bitung, itu bisa puluhan juta. Memang kita terjadi sentralisasi industri itu di Jawa itu mengakibatkan kondisi begini, dan ada salah satu yang juga menurut saya penyebab karena Indonesia nggak membuka shipping line dari luar negeri. Jadi ini sepertinya shipping line yang ada di Indonesia itu dalam tanda kutip seperti oligarki, karena mereka akhirnya menentukan tarif, dan juga tentu karena kapasitas kapal juga ya. Tetapi saya pikir untuk menentukan harga pasar itu perlu pembanding dari luar. Nah ini beberapa hal ini saya pikir memang biaya angkutan kita itu sangat mahal sekarang. Belum lagi dari daerah yang kembali ke Jakarta atau ke Jawa itu banyak empty-nya, banyak kosongannya. Sehingga ekspedisi atau shipping line mereka hitung itu sekali jalan itu dihitung 2 kali jalan. Nah saya kira belum lagi biaya THC, handling cost di pelabuhan dan lain-lain. Jadi Pak Luhut juga harus memperhatikan hal ini.
Jadi tidak serta-merta langsung, ya saya pikir Pak Luhut nggak emosi lah klarifikasi. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya itu wajah-wajah saja Pak Luhut minta keterangan ke Bank Dunia gitu loh. Cuma tadi narasinya lucu. Indonesia di bawah peringkat Singapura, Vietnam, Singapura, Malaysia, sama Thailand. Ya udah jelas lah, itu nggak perlu dipertanyakan lagi, apalagi dibandingkan dengan Singapura gitu loh. Kalau contoh paling gampang ya, Singapura tuh udah mikirin tuh kayak umur mobil sampai berapa tahun ya kan, usianya tuh yang udah sekian tahun tuh mesti diremajakan untuk menghindari nanti mobil mogok di tol dan lain-lain gitu loh. Di Indonesia kan ada wacana ke sana tapi kan belum pernah dijalankan. Ya kan, hal-hal kecil gitulah sudah dipikirkan oleh mereka. Tapi kan di kita ini hal-hal kecil yang besar-besar saja belum bisa teratasi, apalagi hal-hal kecil gitu ya. Baik, makasih. Ya, kalau menurut saya memang Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat kesulitan paling tinggi. Dikarenakan iklimnya adalah kepulauan. Jadi sangat tidak mudah. Kalau dibandingin sama Thailand sama Singapura, ya jelas lah mereka masih utad, ya nggak banyak. Udah gitu mereka kebanyakan land, ya. Mereka dapat barang dari China juga via land, ya, via darat. Nggak kayak kita, mesti lewat laut dan lain-lain. Ya, jadi menurut saya ya wajar ada tingkat kesulitan tertentu gitu aja. Makanya ditanyain lah, ya. Makasih. Kalau menurut saya sih urusan peringkat itu kita tidak terlalu pusingkan dulu lah gitu. Itu kan penilaian mereka. Yang penting kita berusaha terus lah lebih baik gitu loh. Kan sekarang pelabuhan, infrastruktur apa segala macam kan istilahnya baru beberapa tahun terakhir ini kan yang digenjot habis-habisan gitu loh. Jadi nggak bisa seketika nampaknya. Ya salah satunya kita bisa lihat ya, orang mobilitasnya lebih baik, pengangkutan barang sekarang lebih cepat, transportasi lebih cepat. Itu sementara ya itu udah lebih baik gitu loh. Tapi untuk efeknya ya udah, kita jangan pusingin peringkat lah menurut saya sih. Makasih. Ya Pak Luhut jangan lupa bahwa Indonesia itu bukan hanya Tanjung Priok dan Patimban saja. Memang untuk iklan media massa kita bisa menjual Jawa sebagai jewel of the crown. Jakarta, pelabuhan di Semarang, yang diperlebar, Surabaya, Tanjung Perak, atau Belawan. Tetapi kalau Bank Dunia menghitung logistik indeks, mestinya harus menghitung seluruh Indonesia. Dan Indonesia itu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, Papua itu ya masih jauh sekali memang buruk gitu. Harusnya mungkin bukan turun 46 indeks, 46 rating gitu, mungkin harus turun 100 barangkali dibanding negara lain. Dan ini juga diperburuk dengan kenaikan harga solar. Dengan naiknya harga solar, kan tadi dikatakan tahun 2019 kita lebih baik ya, pada saat itu solar belum naik. Dengan naiknya BBM ya, baik solar maupun bensin sebagai sebuah satu kesatuan energi yang digunakan oleh vehicle logistik misalnya, itu membuat biaya pengiriman barang di Indonesia ini jadi naik. Kemudian begitu juga dengan dengan spare part-nya, perawatan atas truk kontainer, perawatan segala macam. Jadi begitu naik BBM, dinaikkan oleh Sri Mulyani, BBM itu solar, bensin, maka spare part-nya juga naik. Tidak ada kebijakan import terhadap barang-barang spare part tersebut, ya akhirnya jadi mahal. Oleh karena itu saat ini kalau kita pedagang jual keripik di Lampung, jual ke Jakarta, udah nggak bisa lagi jual keripiknya seperti harga tahun lalu. Bukan dipicu oleh demand, tapi dipicu oleh kenaikan BBM yang dinaikkan oleh pemerintah juga. Jadi kalau pemerintah sekarang merasa logistik kita turun karena baik unsur infrastruktur maupun unsur biaya, yaitu karena dia amnesia, dia menaikkan harga BBM. Oleh karena itu sudah saatnya harga solar dan harga bensin ini diturunkan, fokus ke situ. Mungkin untuk bicara tenaga listrik, ya cobalah kalau bisa mobil-mobil kontainer ini diberi fasilitas supaya mereka pakai tenaga listrik, mungkin bisa lebih murah
kan perusahaan juga perusahaan-perusahaan yang dikenal oleh pemerintah juga kan, pemainnya kan cuma 3-4 orang aja pemain listrik. Itu bukan kinerjanya yang menurun saya kira ya, itu rankingnya yang naik gitu kan, maksudnya secara ranking dia mengburuk gitu, bukan kinerjanya kan tambah bagus gitu. Jadi memang Indonesia ini terlalu luas gitu, dan ini disinilah pentingnya bagaimana pemimpin itu bikin konsep pembangunan di Indonesia itu benar gitu. Maksud saya jangan sampai ada penduduk itu tersebar dengan tidak terkontrol gitu. Jadi harus ada planning yang mengarah kepada kolonisasi gitu, kolonisasi penduduk gitu. Jadi penduduk itu harus tinggal pada tempat-tempat yang sudah diatur, maksudnya di tempat yang sudah tersedia layanan-layanan, semua layanan masyarakat gitu ya, maksudnya ya, ada listrik lah, internet, semua semua fasilitas kehidupan itu sudah tersedia gitu. Jangan sampai ada pemerintah harus melayani beberapa rumah yang tinggal di pucuk gunung gitu ya, PLN harus lari kabel, harusnya bikin jaringan PAM, itu kan ini kan jadi biaya tinggi gitu. Nah ini pentingnya kolonisasi sekali lagi ya, itu biar pasti dengan kolonisasi itu semua hidup akan efisien, termasuk logistik gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin bersama Anda.